Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Surakarta yang saya banggakan, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi dalam kajian kitab Fathul Qorib. Kita teruskan kajian kemarin, tapi sebelumnya mari kita baca Fatihah sekali. Kita kirimkan pada khususnya mu'alif, kemudian para guru-guru kita, masyayikh kita semuanya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fitini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah saya sampaikan secara singkat rumus-rumus, pokok-pokok dalam kita membaca kitab kuning atau membaca nusus Arabiyah yang tanpa harokat, tanpa syakal, tanpa titik nih ya. Kita teruskan beberapa nanti ya, dapatnya gitu ya, dapatnya tidak betul kita dapat banyak. Kalau sudah saya sampaikan cara memaknai, kemudian kita teruskan. Kemarin kita sudah sampai baca qala asy-syaikhu, maka kalau belakangnya ada alnya sifat mausuf, al-imamu, kemudian ada alnya lagi al-alimu, kemudian ada alnya lagi al-allamatu, semuanya berantai begitu. Kalau isim sifat ada alnya, depannya isim dzat, maka semuanya adalah sifat. Kemudian isinya apa? Siapa? Syamsuddin. Nah, ini alam lakopnya, alam julukannya, mataharinya agama. Kemudian alam gunanya Abu Abdillahi, Abu Abdillah. Ini biasanya kalau kita membuat alam kunyah yaitu ditambah abun atau umun atau yang berkaitan dengan ibnun dan seterusnya. Abu Abdillah, baru alam ismnya Muhammadu bin Qasimin Asy-Syafi'i, itu Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Ibnu Qasim, Qadi Ibnu Qasim Asy-Syafi'i. Taghammada. Nah, kalau ada qala terus kemudian fa'il sebelum ada maf'ulnya sudah ada jumlah lagi, ini dalam bahasa kita namanya jumlah mu'taridah, jumlah yang ada di tengah-tengah di antara jumlah, dan ini tujuannya untuk berdoa, untuk doa. Jadi meskipun sehotnya madi, tapi nanti fungsinya untuk doa, untuk mendoakan. Jadi ini kalam khobar, tapi urida bihi doa, karena doa ini termasuk permohonan ini termasuk insya. Taghammada, muga-muga, ngrungkepi. Ghamdun itu dari kata ghamad, itu adalah sarung silah, sarung gaman itu ya pedang dan sebagainya, senjata tajam gitu. Maka kalau dirungkepi, dirungkupi, muga-muga ngrungkepi hu ing asy-syekh al-alim al-alamah. Fa'ilnya taghammada sapa Allahu Allah. Berarti hu-nya ini maf'ul bihi berupa dhamir kembali ke asy-syekh Ibnu Qasim, kemudian Allahnya ini adalah fa'ilnya. Ingat-ingat, fa'il dia punya hukum rafa',
Hukum rofa dia punya alamatnya dhammah. Kenapa dhammah? Karena Allah adalah isim mufrad, isim yang satu dan bahkan satu-satunya isim yang satu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mufradnya mufrad adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dironggopi diliputi bi rahmatihi, karena bak huruf jar, betul, bak huruf jar, maka setelah huruf jar wajib punya i'rab jar. Lah i'rab jar punya harokat kasroh, karena rahmat ini adalah mufrad maka kasroh. Kemudian haknya ini menjadi mudhof ilaih, bi rahmatihi, kelawan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ridwanihi, lan ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kalau kita sudah belajar yang sudah kelas 11 dan 12 ini akan tahu nanti rahmat ini bentuknya adalah masdar dari kata rahimah yarhamu rahmatan. Nah, sedangkan rahiman, rahimah itu rahim, rahim itu tempat janin ya, di dalam. Nah, tapi kalau rahm, jadi makanya kadang orang salah ngomong, bukan silaturahim tapi silaturahmi, padahal rahim itu adalah ini, bukan silaturahmi tapi silaturahim. Jadi birahmati waridwani juga ini sama masdarnya, kata rodiya yardo bisa ridon bisa ridwan. Ini. Kemudian sering lafaz ridwan ini tidak dibelokkan masdar tapi dibuat isim, dibuat nama. Siapa namanya Mas? Ridwan. Kata ini rodiya yardo ridon atau ridwan. Wa ridwanihi, lan ridwane Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, ini itu A-nya, jumlah muqtaridohnya. Nah, amin ini dibaca amina. Apa artinya amin? Ini adalah isim fi'il amar. Ingat-ingat, makna amin adalah isim fi'il amar. Isim fi'il amar itu apa tau? Isim tapi maknanya fi'il. Nah, yang sering kita dengar ya kayak amin ini ya, paling dengar. Dan amin ini tidak hanya mutlak untuk agama Islam, non Islam pun ketika kepingin doanya dikabulkan ya pakai kata-kata amin. Nah, ini wajib mabni. Jadi isim fi'il itu adalah isim tapi maknanya fi'il, cuman tidak bisa dipasang tanda-tanda fi'il. Isim fi'il madhi ya iso kayak ditambahi ta fa'il tidak bisa. Isim fi'il amar yang nggak bisa ditambahi dengan nun taukid, nggak bisa. Kalau fi'il amarnya bisa ditambahi. Nah, ini bedanya begitu. Jadi maknanya fi'il tapi tidak bisa menerima tanda-tandanya fi'il, itulah namanya isim fi'il. Tetap ya ada tiga sama, isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, dan isim fi'il amar dan amin ini. Yang sering kita dengar juga ini bahasa Arab isim fi'il yang sudah di Indonesiakan. Apa itu? Kata soh. Soh itu artinya apa? Diamlah. Tapi itu semua juga ngomong itu juga isim fi'il amar. So ya, yang paling banyak ya amin ini. Nah, ini. Kemudian isi dari perkataan Syekh ini adalah ini. Jadi istilahnya maqal kaulnya, isi perkataannya alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya roh utawi mubtada. Mubtada berarti dia punya i'rab rofa. Kalau i'rab rofa berarti otomatis dia punya tanda dhammah. Kenapa? Dhammah isim mufrad. Nah, cara memanai ini alhamdulillah karena mubtada maka wajib makrifat. Nah, ini ingat-ingat. Jadi kalau mubtada itu wajib makrifat. Cara makrifatnya pakai apa? Nah, alnya al apa? Nah, baru nanti berkembang lagi. Oh, al ini makrifat tapi alnya adalah al istighraqil jinsi. Karena al makrifat itu ada 3. Nanti kita pelajari di pas nakirah makrifat. Yang terpenting kalau mubtada wajib makrifat, kalau enggak nama ya dhamir, kalau enggak dhamir ya isim mubham, isim isyarah dan isim mausul. Kalau enggak ya berarti isim yang dipasang al.
ini alhamdu utawi, nah, itu berarti utawi berarti mubtada dikasih tanda mim di atas, nanti berarti Anda baca alhamdu utawi, karena ini alnya al seluruh berarti utawi sekabehane puji seluruhnya. Kenapa? Karena pujian itu ada banyak, ada 4 ya. Jadi pujian apa namanya qadim al qadim, jadi pujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala pada Allah sendiri, kemudian pujian Allah kepada para makhluknya, termasuk kita khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ini pujian Allah pada makhluknya, nanti makhluk kepada Allah kepada Allah sendiri, Allah pada makhluk, kemudian makhluk kemudian makhluk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pujian itu apa namanya ada ini, bukan kita memuji pada kita sendiri, karena kita sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling sempurna. Nah, ini. Kemudian khobarnya kemana? Kalau biasa mubtada khobar itu biasanya kan isim sama isimnya. Nah, ini enggak, ini mubtada nanti punya khobar lah, khobarnya ada yang khobar biasa, ada khobar yang jumlah, ada khobar yang jar majrur seperti ini. Nah berarti ini yang menjadi khobar bukan jar majrurnya, tapi hubungannya, istilah ta'alluq am dalam khobar yang berupa jar majrur ini. Jadi kalau ditakdirkan ya alhamdu mustaqirrun, ini lillahi subhanahu wa ta'ala, atau mustahiqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, alasan kenapa segala puji memuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tabarrukan ini sebagai alasan menyampaikan pujian. Lah, kalau ada kalimat menjadi alasan dari sebuah pernyataan jumlah, ini di jumlah namanya maf'ul lahu. Apa itu? Maf'ul yang sebagai alasan. Seperti kita makan, maka makan itu alasannya kenapa? Oh, karena lapar, berarti akal tu arruza ju'an, karena lapar. Dan ketika ada nasoban seperti ini wajib berupa masdar. Berarti pujian ini kenapa? Tabarrukan krono arai, karena ya, krono taklil, krono arai ngalap berkah. Bifatihatil kitabi, dengan pembukaan kitab, yakni al-Fatihah. Nah, makanya Fatihah itu ada yang mengatakan pertama alhamdulillahi rabbil alamin, ada yang bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang dalam hadis disebutkan bahwa kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat lainnya bukan bi bismillah tapi bilhamdulillahi rabbil alamin. Berarti salah satunya bisa kita dengan baca bismillah, bisa dengan hamdalah, alhamdulillah. Itu buktinya lagi, coba ketika kita mendengar atau berkhutbah, itu awal pertamanya bukan bismillah. Jadi orang enak wong khutbah terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tidak ada, langsung alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Makanya setiap segala sesuatu yang punya kebaikan, punya nilai kebaikan, apapun bentuknya, sekecil apapun bentuknya, meskipun itu barang mubah, karena barang mubah itu nanti bisa bernilai kebaikan. Ya, itu kalau tidak dimulai dengan basmalah atau tidak dimulai dengan hamdalah, fawa abtar. Itu wong kaya wong sing kurang anggota badannya, orang yang apa namanya hilang anggota badannya. Ya mestinya hidup tapi enggak sempurna. Nah, ini juga begitu, karena berngalap ya, mengambil keberkahan dari hadis, dari umul kitab, dari Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, maka pertama kali yang disampaikan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok itu diambil berkah? Karena li'annaha, karena kenapa ambil berkah dari situ? Karena hamdalah tadi
Iku ibtida'u kulli amrin, yaitu permulaan. Kalau bada'a memulai, kalau ibtada'a permulaan. Permulaan saben-saben setiap amrin, segala hal. Karena apa? Fatihatul Kitab yang ada hamdalahnya itu adalah merupakan permulaan dari segala sesuatu. Ribalin. Nah, ini ibtida'u, ini khobar daripada annaha, ya, maka dia dibaca rofa, ya, i'rabnya rofa, kemudian harokat atau alamatnya adalah dhammah karena dia apa? Dia isim mufrad karena maksudnya dari ibtada'a, ya bertadiu ibtida'an, kemudian diidhofahkan. Nah, berarti ibtida'nya mudhaf, kulli mudhaf ilaih. Ingat-ingat kalau ada mudhaf ilaih dia punya hukum jar, punya i'rab jar. Kalau jar kulli berarti kasrah. Idhofah lagi apa? Yaitu kepada amrin. Jadi mudhaf apa? Ibtida itu mudhaf, kemudian kulli itu mudhaf ilaih tidak, tapi juga mudhafnya amrin. Jadi mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Maka setelah ibtida'u kalau diidhofahkan sepanjang apapun nanti semua jar semua. Ini kan baru berapa ini? Kulli, amrin. Nah, ini dua. Dibaca. Kalau nanti ada sampai 5 ya, 5 setelah yang pertama dibaca jar semua. Itu cara idhofah. Makanya kalau membaca kita harus ada lihat depan belakangnya. Nah, kalau ini khabar maka ada tidak rentetan dengan yang belakang. Kalau ini ada ya berarti kulli amrin. Jadi ya ini. Kemudian ini yang zi-nya apa? Nah, ini karena zi itu dia termasuk asmaul khamsah. Kalau Anda masih kecil ya, masih jurumiyah itu kelasnya tidak asmaul khamsah, isim 5. Tapi kelasnya kalau sudah di alfiyah nanti bukan asmaul khamsah lagi ya, nanti masuk dalam asmaus sita. Karena kalau masih jurumiyah itu masih belum ngerti hanu. Hanu itu apa masih belum ngerti. Kalau sudah dewasa ngerti anu itu apa. Karena anu itu beberapa makna itu dari kata anu gitu ya. Tidak masuk di anu karena kita cukup dengan al-jurumiyah saja. Lah dia ini harokatnya ketika jar karena ini adalah maknanya sahib ya. Jadi itu makna sahib berarti dia bisa menjadi sifat. Karena dia berarti maknanya isim sifat, maka dia bisa menjadi sifat. Lah sifat naat seperti saya bahasakan kemarin itu disamakan dengan depannya. Kalau amrin dzibalin ya berarti dzibalin. Amrin dzibalin kang yang pasang shot di atas itu merupakan sifat. Nah, nanti tidak lagi pakai harokat tapi pakai huruf, gantinya ya adalah gantinya kasroh adalah ya. Nah, tadi kan kasroh amrin, maka di sini tidak lagi pakai harokat tapi pakai ya, dzibalin. Dan ini kalau nanti Anda kasih ya, ini harus idhofah kepada selain ya mutakalim. Karena zi itu nggak bisa idhofah kepada domir, nggak boleh. Yang mempunyai aku dia ya, nggak bisa. Yang punya kamu zika tidak bisa. Jadi dia harus idhofah kepada isim dhahir. Baru dia di harokati kok diharokati di alamati dengan gantinya kasroh yaitu apa? Ya ini ribalin kang anduweni yang mempunyai kebaikan. Balin itu suatu yang baik, suatu yang diniati kebaikan. Maka di apa namanya fi balika, di dalam benakmu. Benak itu isinya hati, hati isinya apa? Kebaikan. Karena wong agar seseorang itu menemukan kebaikan itu bisa dengan hatinya. Maka dikatakan fi balika, di dalam benakmu. Nah, benak itu biasanya ya hati yang paling dalam itu pasti adanya isinya kebaikan. Nah ini dibalin ya, jadi setiap segala sesuatu yang mempunyai iktikat baik ya, yang ada unsur kebaikannya
ini adalah dimulai dengan hamdalah atau basmalah. Kemudian yang kedua, kenapa? Ini atofnya lah ada wawu. Nah, nanti dicari ini ikutnya kemana. Nah, wawu ini ada namanya ikutkan. Nah kalau kami ibtidak maka gaduan ibtidak pasti. Nah kalau ada permulaan ya ada akhir. Lah berarti nek ngono gaduane apa? Khotimah berarti Anda terus sambungkan ke khotimah. Khotimah sambungan ibtidak. Permulaan setiap segala sesuatu yang baik, kemudian wa khotimah apa? Bacanya berarti ibtida'u berarti wa khotimatu kulli du'ain. Kodok. Mau ibtida'u kulli amrin. Nah, ini khotimatu kulli du'ain yaiku akhire pungkasane. Khotimah itu apa? Penutupnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia apa itu? Akhir ya, akhir khotimah itu apa ya? Penutup. Khotimatu kulli du'ain setiap segala akhirnya penutupnya setiap doa. Doa itu apa? Nah, nanti baru kita ngerti ya, nanti di dalam masdarnya berarti da'a ya da'u, nanti bisa Anda masdarkan dakwatan, bisa Anda masdarkan doaan. Nah, arti doa itu apa ya? Bahasa kita ya permohonan. Makanya kita itu di dalam ilmu balaghah nanti antara doa sama tolak. Kalau tolak biasa kayak jaluk oncomu ya biasa iltimas namanya. Tapi kalau kita meminta ke atas itu ya namanya baru doa. Nah, kita hamba ke Allah berarti doa. Tapi nek orang yang lebih atas ke bawah namanya perintah, bukan lagi doa. Nah, doa ini berarti akhir dari segala doa. Nah, sifatnya sama tadi sifatnya dibalik. Kalau ini tidak nih mujabin yang dikabulkan, disembadani, diijabahi. Jadi nanti Anda jangan keliru ya, karena kata mujab itu dari apa? Dari aujaba atau dari ajaba. Mujab. Kalau Anda dari aujaba yujibu nanti fahuwa mujibun wadaka mujabun gitu ya. Dari aujaba kata wajib berarti mewajibkan. Kalau ini berarti ke wawunya kok nggak ada ya, berarti kok alifnya di setelah sebelum belakang ya, sebelum akhir, berarti dari ajaba yujibu ijabatan fahuwa mujibun wadaka mujabun, berarti yang dikabulkan, yang disembadani kalau orang Jawa bilang. Berarti hamdalah itu di samping permulaan apa saja di permulaan yang baik, ini juga di akhir setiap doa. Lah doa biar dikabulkan harus diakhiri dengan hamdalah. Makanya nek wong doa mesti bismillahirrahmanirrahim, pertama alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdas syakirin dan hamdan syakirin ya. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, itu idofakan, jangan hamdan syakirin. Nah, di sifat mausumnya radati. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu. Ya, ini baru. Nah, terus terakhir dulu. Terakhirnya juga sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar, wassallallahu terus walhamdulillahi rabbil alamin. Lagi tangannya di karena itu ya baru ngangkat tangan begini. Mau cenderung orang angkat tangan kemaki di sini ya. Di samping kemaki juga termasuk menentang hadis apa? Hadis mutawatir apa? Mutawatir nawi. Iya. Kalau mutawatir lafzi itu kan lafalnya dari setiap rawi sama. Tapi nek mutawatir maknawi itu intinya sama, yaitu apa? Raf'ul yadaini fi du'a, tapi redaksinya berbeda-beda. Nah, senengane hadis di iki hadisnya sahih apa ora, atau kalau mutawatir lagi nglakoni ya susah. Itulah doa. Ya, berarti hamdalah itu
di samping sebagai permulaan setiap segala hal yang baik, juga akhir dari setiap doa yang diijabahi. Makanya termasuk apa, satu sholawat, yang kedua apa, hamdalah, mesti itu kayak ngarep karo buri. Karena memang kalau sudah diakhiri sholawat dan itu ya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, ini berarti diurutkan ibtida'u, khatimatu, wa akhiru lah. Jadi apa namanya, cara memaknai agar nanti disambung ke ada wawu nyambung kemana, diurutkan tadi pemahamannya ya, gitu, sehingga nanti pas oleh apa, mengatafkan ini wa akhiru da'wal mu'minina, yaitu lan akhire, mau penutupnya doa, sekarang akhir dari doanya orang-orang mukmin fil jannati, di dalam surga. Lah rupanya apa jannah? Nah, karena fil jannati ini jar majrur, maka kemudian belakangnya dikatakan daris sawabi, yaitu apa namanya, omae ya, apa tempatnya, dar itu tempat, rumahnya ganjar. Nah itu makanya nih gue nih wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin wa taron nas wa taron malaikata hafina min khawlil arsy yusabbihu bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir sedang swarga sudah mendapatkan nikmat yang besar, mereka terakhirnya memang hanya membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kekuatan orang baca hamdalah. Maka ada seorang kiai itu semesti apapun yang menimpa dia ya, asalkan itu hal-hal yang membahagiakan, itu selalu melanggar bahasa alhamdulillah. Kadang takon ini pundi jenengan, takon ini orang memiliki apa, orang itu terus alhamdulillah. Sisi apa? Alhamdulillah. Karena apa ya, ini ada 3 alasan kenapa orang baca ham. Kemudian ahmaduhu. Nah, kenapa ini pakai sigat fi'il mudhari'? Tadi pakai jumlah ismiyah. Nah, ini baru nanti kalau yang kelas 3 nanti belajar balaghah yang sudah sampai apa tadi ya? Sampai fasohah ya. Nah, ini nanti kenapa kita pakai jumlah ismiyah? Kenapa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya mudhari'? Nah, nanti di bab kalam khobar nanti akan dibahas apa itu. Kalau jumlahnya ismi alhamdulillah, ini menunjukkan al-istimrar wa dawam. Jadi terus menerus. Berarti artinya hamdalah itu tidak ada putusnya, tidak ada batasannya. Tapi kalau pakai sigat fiil apa, jumlah fi'il dan fi'il mudhari', ini menunjukkan apa, tajadus. Jadi tajadud wal istimrar. Jadi terus menerus tapi setiap kali berulang-ulang. Makanya kita semua kalau sekolah itu kalau kepingin ada sekolah belajar, itu berarti kepingin belajarnya itu setiap hari dan itu diadakan setiap hari, maka cara mengatakannya adalah dengan jumlah apa, fi'liyah, fi'il mudhari'. Berarti kalau Anda belajar setiap hari berarti adrusu. Berarti setiap hari Anda belajar. Tapi kalau status Anda sebagai seorang siswa, maka jangan pakai adrusu. Karena status Anda sebagai seorang siswa adalah terus menerus tanpa harus belajar. Jadi meskipun Anda di rumah tetap belajar, maka dikatakan ana thalibun atau ana darisun, orang yang belajar. Nah begitu caranya. Kalau adrusu berarti Anda belajar setiap hari, berarti kula ya. Nah ketika kita membuat bentuk atau sewat hamdalah
dengan bentuk ismiyah ini berarti artinya langgeng terus menerus tanpa batasan waktu. Tapi kalau dengan jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari' berarti kita setiap saat mengulang-ulang hamdalah itu tanpa terputus, tanpa terhenti, tapi terus menerus berulang-ulang. Nah ini maka kemudian musonef menyampaikan dengan jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari'. Ahmadu, aku muji ingsun. Nah, nanti kalau di sorofnya berarti Anda tinggal menyamakan yang ada di sorof. Oh kok Ahmadu? Oh iya, karena ini kemarin sudah saya sampaikan yang kelas 10 ya, kelas 11 12 saya kira sudah hafal itu. Jadi ada yang fa'ila yaf'alu, berarti beberapa. Coba kelas 1 sudah hafal belum? Nanti di fa'ila yaf'alu berarti masuk di dalamnya hamida yahmadu, alima ya'lamu, rahima yarhamu. Nah karena kalau aku ya berarti ahmadu, kalau kalian ya kalian semua berarti tahmadu. Nah, kalau kita ya nahmadu, tinggal begitu. Nah, maka cara bacanya gimana? Ahmadu. Nah, ini sudah mungkin Anda sudah sering menghafalkan babnya itu ya, kita secara otomatis secara dauknya, dauk lugawinya sudah masuk itu. Oh hamidah yahmadu gitu. Orang mungkin gue baca apa midu ya orang, karena jarang berlaku di ahmada yuhmidu ya, sing hamidah yahmadu. Ahmadu, aku selalu ya terus menerus muji ingsun. Aku ingsun. Hu ing siapa? Hu ing siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmadu an waffaqala. Kok dibaca waffaqo? Iya, sebab selama ini kita kenal namanya taufik. Maka betulnya taufik berarti dari waffaqo yuwafiqu. Semoga dapat hidayah, inayah dan taufik. Nah, kok taufik berarti fi'ilnya waffaqo yuwafiqu. Aku carane niteni. Jadi sering kita baca apa baru an waffaqo. Nah, taufik itu apa? Taufik itu adalah cara kasaran itu bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mampu untuk melakukan kebaikan. Adalah taufik. Mana sering kita menyebut apa? Semoga kita dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh berarti dapat apa? Maunah, bantuan agar kita mampu melakukan kebaikan. Ahmaduhu an waffaqa yento paring taufik, paring kekuatan untuk melakukan kebaikan sapa Allah. Lah terus sing diwehi sapa? Man ing wong. Wong berarti seseorang. Nah, baru nanti Anda tahu kalau ada man kok manane seseorang. Oh berarti mannya man isim mausul, karena man ini ada banyak. Jadi kalau nanti man manane seseorang berarti isim mausul. Kalau man sapa ya berarti istifham. Kalau sapa wonge berarti apa? Man isim syara. Nah gitu. Jadi minimal harus bisa membedakan itu ya. Jadi antara isim mausul, isim syarat dan isim istifham. Man ing wong. Wong itu berarti setiap orang, sapa wae ora dikenal, ora tertentu gitu. Aroda yang menghendaki, sing ngersake, iroda. Makanya gue ngomong iroda, oh berarti bacanya aroda yuridu. Yurid, aina turid. Ya berarti kamu mau kemana? Nah, itu berarti dari aroda yuridu. Ini enggak berlaku solasinya. Berlakunya memang aroda ini. Orang berlaku roda dari itu enggak berlaku. Ya nanti aroda yuridu irodatan. Maka kamu dikatakan murid, orang yang menghendaki. Orang murid itu digoleki, orang murid jenenge murad itu sendiri. Thalib wong sing golek. Kok digoleki namanya ora thalib tapi matelo. Ya berarti kowe ana murid digoleki gurune, iku ora murid jenenge murad. Padha karo wong kok duwite akeh mergo dadi kepala ya jenenge mudir. Lah wong sing rekoso dengko engko ya jenenge
mudah. Makanya anak buah kok duitnya sithik ya mergo mudah. Nah, sing direktore duitnya oke, makanya jenenge muti. Karo ngene iki mau. Maka ini man arada. Wong arada yang menghendaki sapa Allah Subhanahu wa taala min ibadihi darah abdun ibad dari piro-piro kawulane Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambane Allah Subhanahu wa taala. Litafaqquhi, kata fikih itu maknanya apa? Faham. Apa tafaqquh berarti maknanya talab, kepingin memahami fitini ing dalam agama. Jadi ini memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini semoga memberi taufik ya, memberi kekuatan untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya untuk memahami masalah agama. Ala wifqi muradihi, lah cara memahami sesuai dengan kehendaki Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya apa? Sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Berarti makanya man arada bi khairan, ini may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-dini wa yulhimhu rusydahu. Ada yang mengatakan demikian, sebab diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi sesuai. Jadi makanya kita sering disampaikan, kita kalau belajar ya, yang kaitannya dengan agama dan kaitannya dengan bahasa Arab dan sebagainya, kita harus butuh guru supaya apa? Ketika kita pengen memahami agama sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, orang menyeleweng, orang menyimpang. Apalagi saya urusan dengan kaitannya dengan tasawuf, kaitannya dengan ilmu apa? Ilmu sepuh ya, ilmu kesepuhan itu harus punya guru agar sandarannya jelas, sehingga apa yang dipahami sesuai dengan kehendak dari para gurunya dari gurunya sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya begini iki ya sekono. Makanya kan ngaji Fathul Qorib ini ya kudu sengko nek wis rampung ana sanate. Sanate siapa? Ya dari guru Anda sampai gurunya sampai Abi Suja. Abi Suja nanti punya sanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Karena belajar agama itu semoga sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ora ya nyeleweng, nyimpang, sak senenge dhewe. Makanya ana wong sekarang banyak kampanye kepingin paham agama harus kembali ke Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, selama ini dia kemana kok baru sekarang kembali ke Quran dan Hadis? Nah, ini repot ya. Nah, repot di situ. Makanya sekarang banyak orang cara sholat kok hanya memahami Quran saja, ya repot. Wong sing iso memahami Quran itu para ulama. Nah, ini hamatnya begitu. Berarti memang segala puji ya bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada orang hamba-hamba yang dikehendaki untuk memahami agama sesuai dengan kehendaknya. Wa usolli, ini kok nek kok ora tidak Anda paske karo atofe nanti ya repot, karena biasanya kan hamdalah terus sholawat salam, maka terus ana wawune iki macane piye ya, ini diuruti mau ahmadu berarti terus sholawat berkata sholla yusolli. Nah kuwi kok waca asliyun yo iso kuwi. Asliyun lan asliyun. Lah kok asli? Ora iso. Lah karena apa? Ora kok urute kok ngarep. Maka delok Ahmadu berarti engko mburine urutane dari Hamad adalah sholawat. Karena fi'il mudhari maka sholawatnya ya fi'il mudhari ben maknane padha karo mau. Wa usolli. Nah, begitu. Ora kok ana asla yo opo asla. Ana tambah asliyun ya yang kabeh. Nah, soalnya macamnya kok padha ora ono tasdite, ora ono
titik kalau seharusnya kan ya kan titik sebetulnya kalau cara tulisan gitu. Ini kira ana ya ana titik. Nah, coba nek kalau ana titik kan biasanya jadi alif layina atau asla iki ora iso. Wa usalli lan muga-muga apa olan ingsun maca sholawat. Lebih apa salat tadi tajadud istimrar. Terus dilakukan terus berlanjut terus. Nah terus salawat kan bersalam. Nah maka terus wa usallimu salama yusalimu. Nah kok goleki kok sholat yusolli kudu sholat ya. Kudu kan sholat yusolli tasliyan tasliyatan taslaan tislaan lho. Mana sholatnya nggak ada. Lah nanti nek ana masdar kok ora padha karo asli bentuk masdare iku jenengane isim masdar. Padha karo salama yusalimu kudune tasliman, taslimatan, taslaman, tislaman. Lho kok salam? Oh, berarti nek ngono salam itu adalah isim masdar dari taslim. Makanya kowe nek belajar nahwu kudu hati-hati nek ngomong isim masdar karo masdar. Nek masdar sesuai dengan wazannya masing-masing, tapi kalau isim masdar nah itu diambil dari masdar asli jadi dikurangi dari huruf aslinya. Kalau ngomong jamak sama isim jamak, fa'il sama isim fa'il, maf'ul sama isim maf'ul, sifat sama isim sifat. Nek sifat itu i'rabe apa mawil i'rabnya, nek isim sifat itu materi ini sing digawe sifat. Nah, ini kudu dibedakan. Iki bagi isim jamak bukan. Ini jamak. Lah isim jamak sing piye? Jamak tapi ora enek mufrade. Kayak nisa, ya itu namanya isim jamak. Mana mufradnya enggak ada. Imro'ah. Imro'ah maksud jamak nisa lho. Mau jamak itu tuh diambil dari mufrad. Lagi orang enek lah, ini namanya isim jamak. Kayak tobashir itu menurut mayoritas ulama bukan jamak, itu adalah isim jamak, nggak ada mufrad. Tapi kita di mufrad jadi top syurah gitu ya. Itu misalnya asli tobashir. Kayak gitu ya. Wa usalimu ini caranya ini itu ditelateni seperti ini. Didelok, oh ngarepe Pak Ahmadu berarti urutannya kan setiap orang dalam mukadimah itu apa? Sholawat, salam, nah, gitu seterusnya. Oke. Wa usallimu ala afdhali khalqihi Muhammad. Nah, kalau afdhali khalqihi berarti isine khalqi apa? Muhammadin bacane gitu. Wa usolli lan aku maca sholawat, wa usallimu lan maca salam ala afdhali khalqi ing atase paling. Ingat-ingat nek ana isim tabdil kok idhofah berarti maknanya dimaknani paling. Tadinya dia itu isim ghair musharrif, ketika idhofah maka dia adalah menjadi harokate kasroh biasa atau jar biasa. Jadi nek pomor tanpa kholqi ya afdola. Nek grup idhofah malah afdoli lah. Diteni begitu. Kholqi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili terus begitu. Jadi itu nanti isinya kholqi afdul kholqi siapa? Muhammad itu siapa? Sayyidil mursalin lah, yang berkata, yang bersabda. Ini namanya sifat mausuf. Lah kholqihi Muhammadin ini adalah badal kul min kul. Jadi dalam bahasa apa? Bahasa badal. Jadi nanti isinya afdul kholqi ya Muhammad ya afdal kholqihi, kemudian disifati sayyidil mursalin. Jangan baca sayyid, tidak boleh. Tidak. Sayyid ya tetap sayyid namanya apa? Tuan. Yang masuk awal media kan Nabi kalau belum mau tuan ya kebangetan teman. Itu. Ini sementara sampai di sini dulu, sampai wa usolli wa usallimu ala afdali khalqi. Caranya maca begitu, sedikit-sedikit begini ya. Lah kalau kalian semua kalau membaca mukadimah ya kayak gini ini, isinya apa? Hamdalah, sholawat, salam. Berarti kok urutannya ya padha ngono carane maca. Entah itu berjumlah fi'liyah atau berjumlah ismiyah. Demikian ya, kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.